Kita akan membahas tentang seputar alien. Oh, ini menarik sekali nih topik kita malam hari ini. Mangga Kang Diki, boleh diawali dulu apa sih alien, bagaimana alien, cerita alien, dan apa yang bisa kita hubungkan dengan kesadaran kita saat ini tentang alien ini. Silakan Kang Diki, mangga. Ya, Sampurasun. Assalamualaikum Sampes. warahmatullahi wabarakatuh semuanya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan dimanapun di dimensi lain pun, selamat malam. Selamat malam. Ini lintas dimensi ya Kang Diki ya? Ya, memangnya coba kita saja mendengar. Nah ini pembukaannya udah dalam begini nih, emangnya kita aja yang dengar gitu ya. Wah, belum ada Kang Diki pembicara dialog positif yang menyampaikan salam di apa namanya di alam yang tidak terlihat. Mangga Kang, mangga. Yang jelas kita juga terhubung oleh alam-alam yang tidak terlihat itu kan ya. Oksigen tidak terlihat juga, itu yang membuat kita bisa menjadi hidup. Kemudian frekuensi juga tidak terlihat juga, itu menghubungkan kita melalui Zoom ini, karena frekuensinya itu bisa membuat gambar kita bisa di mana saja, wajah kita bisa di mana saja, dan kapan saja kita bisa terhubung meskipun tetap bayar. Ya. Tetap bayar ya. Iya, padahal zaman dulu mah sudah tidak bayar. Zaman dulu kan segala sesuatu dipantulkan itu sudah melalui ionosfer dan sudah melalui ini otak kita yang diperkuat dan sebagainya. Tapi kita berbicara tentang alien. Oke. Alien itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu namanya tamu asing ya, orang asing. Jadi inilah orang-orang yang datang ke kita, terus mau diundang atau tidak diundang, yang jelas dia orang asing, itu disebutnya alien. Oke. Ya, I'm an alien, I'm a legal alien, gitu kan? Iya betul. Tapi yang jelas mah kita legal lah. Karena legal atau tidak legal itu yang menentukan itu biasanya batas negara. Tapi yang menentukan legal atau tidak legal di planet ini yang menentukan siapa. Betul Kang. Ini menarik nih. Begini, alien atau tamu asing atau misal orang asing yang datang dan pergi pada suatu tempat, daerah atau manapun. Tapi kita berbicara tentang planet bumi. Nah, pertanyaannya, apakah leluhur kita ini adalah asli penduduk planet bumi? Ya, orang-orang, nah ini kan orang-orang beragama itu percaya bahwa Adam itu diturunkan, begitu kan ya? Betul. Adam itu diturunkan dari surga ke planet bumi, berarti Adam itu adalah makhluk asing. Iya, alien. Oke, diturunkan dari tempat yang bukan bumi kasarnya, kan? Dari tempat bumi nanti. Betul. Nah, kenapa tidak terpikir ke arah sana? Kenapa kita hanya meyakini saja dan percaya saja? Apakah itu hanya doktrin atau dogma yang ditanamkan ke otak kita, yang setelah sekian ratus, sekian ribu tahun mungkin itu ditanamkan, sampai akhirnya turun terumun, sampai ke otak kita bukan turun temurun lagi, tapi turun terumun karena saking jauhnya. Saking jauhnya. Nah, makanya, pertanyaannya sekarang, apakah leluhur kita ini adalah penghuni asli dari planet ini? Sedangkan di kitab-kitab, di kitab suci yang sangat dipercaya oleh banyak sekali umatnya, itu sangat dipercaya bahwa yang namanya Adam itu diturunkan ke planet ini. Iya. Iya, diturunkan kan? Berarti kita ini adalah keturunan dari makhluk asing itu ya, alien itu. Iya, alien itu. Tapi begini, jangan diartikan bahwa alien itu adalah makhluk-makhluk yang berkepala besar, matanya besar, kemudian ada yang lehernya panjang dan sebagainya. Nanti itu kita bahas setelah itu. Tapi yang jelas kita harus sepakat dulu bahwa kita ini bukan penduduk asli planet bumi. Karena leluhur kita ini diturunkan ke planet ini. Nah, terus yang kedua, kita yakin bahwa seluruh penghuni langit dan bumi itu adalah menyembah pada Allah ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi yasjudu mang di sana itu adalah manusia. Fis samawati wal ard. Jadi semuanya itu ini sujud kepada
Sang Maha Menjadikan. Masalahnya di sana kan diartikan manusia, berarti bukan hanya manusia ini saja, manusia yang ada di sini dan yang ada di langit juga, begitu kan ya. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengolah itu semuanya, mengolah dan memproses semua informasi-informasi itu yang diyakini oleh orang selama ribuan tahun. Oke. Nah, apakah kita ini mau berpikir atau hanya menangkap itu dan menerima itu sebagai doktrin dan dogma saja? Ataukah kita mau memprosesnya sesuai dengan nalar dan pikiran kita? Ataukah kita hendak mempelajari itu sampai mendalam sehingga menjadikan sesuatu yang bisa dipergunakan pada saat ini dan detik ini agar masa depan kita menjadi lebih baik? Karena ketika kita memaksimalkan hari ini dan detik ini, mudah-mudahan di masa depan apabila tidak ada asteroid yang nabrak planet bumi, itu semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi kita akan melihat ke masa lalu dulu. Banyak sekali hieroglif. Hieroglif itu adalah gambar-gambar atau huruf-huruf di Mesir kuno yang ada di piramid yang menunjukkan tentang adanya makhluk-makhluk dari luar bumi. Banyak juga lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan ada suatu benda terbang yang kemudian di bawahnya orang-orang menggunakan tombak untuk menghadapi benda terbang tersebut. Lukisan-lukisan di dinding. Kemudian ada ukiran-ukiran di daerah kita. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Kemudian ada juga di Zulk atau Candi Cukuh. Candi Cukuh itu gambaran tentang bagaimana ada yang namanya clone dan bagaimana merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berbeda. Nah, teknologi dari manakah itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Ya, kalau misal melihat dari bukti-bukti gambar-gambar yang ada di dinding-dinding kuno, semacam begitu. Bagaimana suatu benda seolah bersinar dari atas. Apa itu yang namanya stofa? Apa itu yang namanya wimana? Mengapa yang namanya panah seorang Sri Rama itu mampu meledakkan sebagai sangat dahsyat seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita hubungkan pada teknologi-teknologi dan ternyata masa lalu itu teknologi luar biasa. Tapi dari manakah teknologi tersebut? Nah, kalau bisa melihat dari bukti-bukti yang ada dari catatan-catatan yang dihilangkan, karena yang begini itu disebut forbidden archaeology atau arkeologi yang dilarang. Jadi kita akan mendapatkan bahwa ternyata planet ini sudah terhubung dengan yang di luar planet ini sejak mungkin jutaan tahun yang lalu. Karena di Gabon ada satu bukti juga yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu itu ada bukti-bukti adanya reaktor nuklir di Gabon. Oke. 1,7 miliar tahun yang lalu ya, Kang? 1,7 miliar tahun yang lalu sebelum ada dinosaurus. Di sana sudah ada bukti-bukti bahwa ternyata sudah ada reaktor nuklir di Gabon. Itu tahun 1972 seorang peneliti yang namanya Bujik, nah itu ke sana untuk meneliti. Ternyata di sana uraniumnya itu sudah diolah, dan ketika diteliti lebih lanjut ternyata uraniumnya itu diolah selama 500.000 tahun. Dan di sana sudah sangat canggih. Jadi yang namanya radiasi gamanya itu sudah bisa dinetralisir dengan air. Beda seperti sekarang. Dan kemudian banyak sekali jejak-jejak kaki manusia dan dinosaurus itu sangat banyak. Tapi mengapa itu tidak diekspos? Karena inilah yang namanya forbidden science. Forbidden arkeologi ya. Dan ini juga termasuk forbidden science juga. Karena ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada di luar, semua informasi-informasi tentang itu pasti ditutup. Ditutup rapat-rapat ya, Kang ya? Ditutup rapat-rapat. Nah, saya sendiri meneliti itu sudah sangat lama. Bahkan pernah nongkrongi satu tempat itu sampai tahunan itu hanya untuk menangkap probe. Probe itu satu benda yang nyala. Dia bisa nyala, terbang dan hover, layang begitu di udara. Ada videonya sih di YouTube, kalau nggak salah itu judulnya UFO in Lembang. Itu saya ngupload. Itu diambil pakai kamera sendiri dan mereka melayang di atas hovering di atas.
Dan video tersebut sudah menyebar kemana-mana. Bahkan beberapa media itu menggunakan video saya untuk cerita merekanya itu. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih silahkan saja. Tapi yang jelas itu diambil pakai kamera sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu adalah pro. Orang boleh menyangkal, silahkan, itu haknya mereka. Orang boleh terima, ya itu juga haknya mereka. Tapi yang jelas, ketika kita diajarkan sejak dulu bahwa yang namanya leluhur kita itu diturunkan ke planet ini, ya ceritanya kan macam-macam, ada yang digoda iblis lah dan sebagainya, ada yang memakan buah surga lah, ya itu sih terserah ya. Tapi yang jelas rencana awalnya memang sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah pertanyaannya sekarang, apakah hanya planet ini saja yang ada yang ditinggali, begitu loh. Nah kalau melihat dari tanda-tanda, misal satu contoh di suatu pegunungan yang namanya Bayan Karaula, itu di dekat-dekat Tibet. Di sana ditemukan yang namanya Dropa Stone, Bropa. Nah ada suatu bangsa yang namanya bangsa Bropa, dan ternyata Bropa Stone tersebut menceritakan perjalanan dari satu bangsa dari luar planet ini datang ke planet bumi. Dan umur Bropa Stone itu sudah 20.000 tahun. Di 20.000 tahun. Jadi mereka tuh datang ke sini tuh sudah puluhan ribu, bahkan sudah miliaran tahun yang lalu. Tapi mengapa ini tidak diketahui dan kenapa ini tidak diekspos? Dan kalau misalnya diekspos pun dianggap hoax. Dianggap bahwa ini tuh bohong dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita mau jeli, ketika awan itu ketika langit itu tidak tertutup awan, coba deh perhatikan. Itu biasanya ada suatu titik yang bergerak sangat cepat di atas Ustaz. Dan kadang-kadang bergerak secara zigzag. Itu apa sih kalau sering disebut shooting star, itu sama nggak sih Kang? Kalau shooting star itu lain lagi. Kalau shooting star itu seperti shoot hilang. Oke, beda ya? Shoot hilang. Ya, beda. Okay. Ini enggak, dia terbang. Bahkan kalau kita sih sering ya melihat itu, karena memang kita memperhatikan langit ketika malam itu, dan banyak sekali saksi-saksi itu banyak. Tapi kalau di sini yang namanya shooting star seperti meteor dan sebagainya, seperti komet dan sebagainya, itu suka dianggap santet. Apa itu santet? Leak, ilmu hitam, begitu kan? Kayak gitu-gitu. Jadi nggak jauh. Tapi berhenti kan orang nanya-nanya. Iya. Ditutup ya udah aja ya, sama pakai hukum pamali gitu misalnya. Pamali, Pamali, Pamandi Ali. Jadi pamali saja, jangan dibahas. Udah kamu ini aja aku percaya aja sama bapak, kamu percaya saja sama kakek, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kuncinya itu kamu percaya saja. Jadi orang tuh di stop untuk berpikir, untuk bertanya lebih lanjut, apakah itu? Kenapa mereka tidak menelitinya? Dan kenapa itu sampai seolah-olah inilah forbidden science, forbidden archaeology juga, forbidden. Kita tuh lebih banyak dilarang akhirnya. Jadi semuanya itu harusnya jadi dari mulut ke telinga saja akhirnya gitu kan, according to. Jadi katanya cenah ini, cenah itu, cenah ini, cenah itu dan sebagainya. Padahal artefak-artefak itu banyak menunjukkan bahwa kita terhubung dengan dunia di luar planet kita. Oke. Iya, banyak sekali gambar-gambar pesawat ruang angkasa. Salah satunya adalah Stova. Stova itu adalah kendaraan anti gravitasi satu awak. Dan orang kenal dengan istilah yang namanya stupa. Jadi bagaimana sosok orang itu bisa angkat gravitasi dan sebagainya. Sayang di sini saya tidak bisa perlihatkan itunya ya, video-videonya yang hasil penelitian sendirinya begitu loh. Tapi kalau misalnya nanti diperlukan, mungkin di cerita keduanya kita bikin ininya ya, bikin slide, bikin segala macamnya. Ini anggaplah pendahuluan dulu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang alien, itu sangat jauh dan sangat luar biasa. Juga sangat kita mencarinya itu bukan ke mana-mana, tapi justru ke peninggalan-peninggalan sejarah atau peninggalan arkeologi juga ada banyak.
Ya, Dan banyak logikanya sekali, kalau ya, misalnya tidak ada yang terjadi, bagaimana orang-orang zaman ancient itu untuk mengukir atau apa namanya bikin artefak atau apa? Karena kan pasti ada ide yang betul, dia lihat gitu ya, Kang ya. Poin pentingnya di betul, situ mungkin. betul, itu salah satunya. Dan Hmm, ada hmm. lagi bagaimana mereka bisa membuat suatu bola yang sangat halus dan sempurna. Jadi itu bola itu ketika diketahui dan dari carbon dating yang ada di sekitar tanahnya itu ternyata sudah terkubur sangat lama sekali. Terkuburnya itu bisa sampai jutaan tahun. Nah, bagaimana orang-orang zaman dulu yang jutaan tahun yang lalu itu bisa membuat bola sesempurna itu, sehalus dan sesempurna itu. Oke. Nah, bola-bola semacam begitu tuh luar biasa sebetulnya dan ada di mana-mana. Jadi kadang-kadang kita itu mencari hal-hal yang aneh-aneh, padahal di sekitar kita itu sebetulnya banyak yang aneh. Hal yang anehnya aneh beda ini mah. Tapi gini Kang, poinnya yang tadi sampaikan Kang Diki, saya tertarik dengan Kang Diki itu pernah meneliti sangat dalam, sangat lama, sangat detail tentang ini semua. Apa sih yang jadi concern Kang Diki untuk meneliti ini zaman masa lalu teknologi ini? Apa yang mendasari dan memotivasi Kang Diki untuk melakukan ini tuh, poinnya apa sih Kang Diki? Sebetulnya begini, ini bola-bolanya ya. Kalau misalnya kita lihat bola-bolanya seperti ini nih, banyak di internet itu ya. Ini tuh namanya dwarf valve. Nah, bagaimana bola-bola semacam begitu itu bisa muncul begitu kan? Nah, ini misteri. Kan kenapa misteri-misteri semacam begini itu tidak kita bongkar? Nah, concern saya itu adalah membongkar misteri-misteri itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bongkar, berarti ada ilmu tambahan. Nah, ilmu-ilmu tambahan ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan pada masa kini. Misalnya, sejak dulu sudah ada yang namanya manuskrip Hidrintana atau bagaimana mengubah molekular air menjadi bahan bakar itu sudah ada. Hanya masalahnya, kenapa manusia zaman sekarang itu seolah-olah menutupi hal-hal tersebut? Karena itu berhubungan dengan kartel, berhubungan dengan orang-orang yang sudah masuk di zona nyamannya. Mereka tidak mau zona nyamannya itu terganggu. Misal contohnya sekarang kan orang pakai batu bara, pakai minyak dan sebagainya, tiba-tiba pakai air sebagai bahan bakar. Nah, ini yang tidak mungkin. Terus baterai itu sekarang kan harus dicas dan sebagainya. Bayangkan baterai thorium tinggal tetes air yang waktu itu saya demonstrasikan. Nah, itu dari mana? Itu dari masa lalu, bukan dari masa depan. Nah, masa lalu bagaimana bisa menemukan yang namanya baterai Baghdad? Baterai Baghdad itu yang 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Yang 3000 tahun sebelum Masehi ya? Iya. 3000 tahun sebelum Masehi baterai Baghdad itu, dan itu sudah dipergunakan sebagai dengan nama dendrolem. Itu ada di hieroglif. Bagaimana seseorang itu ketika masuk ke dalam gua, mereka itu menggunakan senter, bukannya obor. Itu tuh sudah banyak dan sudah lama. Dan bahkan dewa yang dianggap dewa-dewa itu sebetulnya kan bukan dari planet ini. Mereka menceritakan mereka datang dari bintang-bintang yang sangat jauh. Berarti sejak zaman dulu manusia itu sudah lama berhubungan dengan makhluk-makhluk yang dari luar bumi ini. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita memanfaatkan pengetahuan ini untuk apa pada masa kini, bukan hanya sekedar kongres atau ngawangkong tuh beres-beres. Kongres tentang pengetahuan, kongres tentang apa gitu ya, tapi nggak beres-beres. Nah, nggak beres-beres. Itu tadi menarik Kang, bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk kita pergunakan pada masa kini. Nah, relevansi terhadap masa kini dari apa yang Kang Diki sudah research, Kang Diki sudah cari, apa yang bisa diterapkan dari pengetahuan ini Kang, kira-kira Kang? Ya, satu contoh, ketika saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur, batuan yang ada di Gunung Padang itu kan mengandung listrik. Ya, ada juga yang di Gunung Sadu sama juga mengandung listrik. Ketika ditempelkan yang satu emas, yang satu logam cerdas, nah, ketika ditempelkan saja, kasih air aja itu batu. Nah, itu ketika diukur, itu kita dapat listrik 1,5 volt. Tapi ampernya juga besar, jadi makanya LED bisa nyala. Nah, bayangkan kalau misalnya listrik tersebut kita pergunakan pada masa kini gitu.
Itu satu Gunung Padang saja itu bisa menghidupkan ya minimal satu kelurahan begitu. Itu satu gunung. Nah, relevansinya pada masa kini ketika kita mempelajari hal-hal yang berasal dari masa lalu, kita akan tahu bahwa di Gunung Padang sendiri masih suka muncul yang namanya holograf. Holograf itu gimana, Kang? Holograf itu jadi ada semacam gambaran bukan gambar ya. Jadi seolah-olah ada suatu entitas muncul, tapi dia itu muncul tidak bisa dipegang. Muncul secara 3 dimensi. Kayak hologram lah gitu ya? Nah, itu holograf. Iya, oke. Holograf itu mesinnya, hologram itu gambarnya. Oke. Ya. Nah, itu waktu itu pernah ketangkep kamera. Dia seperti raksasa besar. Itulah yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu adalah mereka yang menjaga gunung tersebut. Tahu tidak bahwa ternyata Gunung Padang itu ada yang namanya parabola di dalamnya, yang sangat besar. Di dalam Gunung Padang itu ada parabola ya? Iya, ada parabola, ada batuan yang bulat-bulat, itu yang namanya dorfal itu. Nah, ternyata di Gunung Padang sendiri itu adalah untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah kalender galaksi, bukan kalender kita. Oke. Jadi satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Dan itu sangat akurat. Karena kalender origom itu menyangkut tentang pertanian, menyangkut tentang yang namanya bencana dan sebagainya. Jadi semua sudah bisa terlihat dari kalender tersebut. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta, membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Bahkan digantikan oleh ilmu-ilmu yang hanya sekedar jadi makalah. Itu hilangnya dari mulai kapan sih, Kang, sebenarnya? Disengaja sih itu disengaja dihilangkan agar ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi umat ini itu hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga mereka lah yang akan menguasai umat manusia. Itu konspirasi tingkat tinggi. Jadi konspirasi yang sangat luar biasa yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Dan itu dilakukan oleh turun-temurun juga oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi-teknologi itu. Akhirnya mereka secara bertahap membuat dan mengubah teknologi-teknologi sehingga mereka bisa menguasai teknologinya dan kemudian menjadikannya itu industri. Makanya mereka lah yang menguasai itu. Cuma saya nggak akan sebutkan orang-orangnya di sini karena bukan apa-apa. Itu menyangkut. Menyangkut panjang lah ya. Kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Nanti ngomongin orang nggak enak gitu. Tapi sekarang kita ngomongin alien aja. Orang juga. Oke, menarik ya. Ini jadi banyak insight, banyak pengetahuan. Kita tahu sekarang tentang Bate Baghdad yang 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita tahu tadi ada yang wah itu luar biasa banget gitu ya kira-kira. Nah, poinnya, Kang, sekarang kalau kita mau ambil pelajarannya, Kang, apa yang bisa kita lestarikan sekarang dari si ancient history tadi supaya sekarang kita bisa lebih ngeh terhadap pengetahuan masa lampau? Apakah kita harus mempelajari sejarah? Kang Diki pernah bicara bahwa ya sejarah juga kita nggak pernah tahu gitu ya. Sejarah juga yang menuliskan adalah siapa yang menang dan seterusnya nih. Apa nih kiat-kiat Kang Diki di generasi milenial tentunya tentang kesadaran ancient ini tuh apa yang harus kita sadari gitu, Kang? Yang pertama begini, kita harus cari pengetahuan itu sendiri. Oke. Ya, jadi jangan according to, atau jangan cenah, atau jangan katanya. Carilah sendiri. Semua informasi-informasi yang kita dapat itu tolong cari sendiri juga untuk mengklarifikasinya apakah itu benar atau tidak. Nah, ini memang berat, karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak ingin itu semua terbongkar. Karena kalau itu semua terbongkar, ketika manusia sudah jadi cerdas, mereka akan bersatu. Mereka tidak akan pernah bersaing lagi. Mereka akan mulai bisa untuk menyatukan semua minat dan bakat mereka untuk kemudian bekerjasamakannya. Sehingga membentuk dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik inilah yang mereka tidak suka. Karena ketika dunia ini menjadi lebih baik, dunia ini menjadi tenang, itu penduduk planet ini akan meledak, akan menjadi semakin banyak. Sedangkan planet ini maksimal kan 7 miliar. Nah, jadi satu-satunya jalan mereka itu adalah bagaimana membuat planet ini tidak damai. Itu skenario berarti ya, Kang ya? Skenario ya?
Iyalah, itulah skenario. Skenario yang membuat planet ini menjadi tidak damai, planet ini selalu berperang dan sebagainya, planet ini selalu gontok-gontokan satu negara dengan yang lainnya. Bahkan antar agama pun, yang namanya agama ya, itu gontok-gontokan. Yang seagama pun gontok-gontokan juga. Nah sekarang bagaimana caranya kita melestarikan itu agar yang namanya ancient, yang namanya semua peninggalan-peninggalan yang sebetulnya itu peninggalan dari luar angkasa, itu bisa kita menjadikan itu pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kita. Ya satu-satunya jalan kita harus telusuri. Nalusur, nalar, naluntik, nalar, nalipak. Istilahnya yang 4N. Nalusur itu menelusuri, naluntik itu meneliti, nalar itu memikirkan, dan nalipak itu mengetahui akhirnya. Jadi kita akan menelusurinya ke tempat-tempat yang tadinya itu dianggap wingit dan dianggap angker. Ternyata tempat itu tidak wingit dan tidak angker. Ternyata tempat itu mengandung pengetahuan yang sangat luar biasa. Satu contoh begini. Ketika kita jalan-jalan di gunung, kita naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Kita buka kompas. Tiba-tiba kompas itu berputar jelas. Ternyata perputaran tidak jelas dari kompas itu dipengaruhi oleh ancient technology. Ancient technology itu mengandung anomali magnetik yang sangat tinggi. Nah, batuan-batuan di sana yang mengandung anomali magnetik sangat tinggi itu bisa mempengaruhi kompas. Sehingga ya itu dia, kompas kita akan kacau. Makanya saya sudah ajarkan pada banyak orang untuk mencari yang namanya peninggalan-peninggalan ancient technology ini. Dan ancient technology datangnya itu bukan dari planet ini, dari luar. Diajarkan pada penduduk planet ini. Dan itu banyak sekali artefak-artefak yang menunjukkan itu. Banyaklah. Banyak. Orang-orang yang seneng ini, yang seneng apa, yang tinggal kita cari saja itu di googling juga banyak, itu di googling itu banyak. Kita kasih contoh relevan misalnya Kang di Indonesia nih Kang. Bukti-bukti yang datang dari planet luar ini, let's say tadi Kang Diki mengatakan bahwa apa yang bisa kita telah dari Indonesia atau apa yang bisa Kang Diki berikan informasi kepada kita semua tentang penelitian Kang Diki di Indonesia sendiri aja Kang, misalkan di dekat-dekat kita gitu. Apa aja tuh contoh-contohnya Kang? Ya di dekat-dekat kita itu misalnya Pulau Jawa. Itu ada candi yang namanya Candi Sukuh. Atau saya sebut itu Zulk. Zulk itu artinya portal, artinya itu untuk ini tempat keberangkatan atau portal. Sukuh itu nama sebenarnya adalah Zulk atau portal. Karena Candi Sukuh itu ada portal. Portal untuk menuju tempat yang lain. Nah di sana itu ada artefak-artefak seperti manusia yang ada sayapnya, setengah burung, setengah manusia. Di sana ada yang namanya falcon lah, kalau kita disebut si falcon ya di Avenger itu falcon. Nah, di sana banyak sekali patung-patung falcon. Orang yang seolah-olah punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Itu namanya kaum Anara. Kaum Anara itu adalah satu kaum yang memang dia bisa berterbangan menggunakan sayap-sayap artifisial. Dan itu di Sukuh saja itu sudah digambarkan bagaimana artifisial mereka. Sayap-sayap mereka itu bisa terbang dan bentuk kepala mereka seperti burung, padahal itu bukan burung, itu helm oksigen. Paruhnya ada paruh dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada gambar bangsa Tark namanya. Di bangsa Tark itu jadi yang kepalanya besar-besar itu. Bagaimana mereka menggambarkan cloningannya. Di Sukuh saja, sok silahkan datang. Atau kita bikin touring yuk. Wah, menarik nih Kang. Bersama Kang Abu Marlo. Seru Kang. Itu Kang kalau touring itu biasanya itinerary-nya apa sih, perjalanannya gimana Kang? Jadi begini, kalau biasanya itu ada beberapa tempat. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang akan menunjukkan artefak-artefak tentang keberadaan. Jadi dari makhluk-makhluk asing tersebut, dan lalu kita bahas di sana. Kita tunjukkan nih ini. Nah, biasanya kalau misal untuk itu kita ke Zulk dulu atau ke Sukuh.
Kemudian kita ke tempat-tempat lain yang memang ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa alien itu atau misal tamu-tamu asing itu pernah datang ke sini. Banyak di Indonesia itu. Salah satunya ya suku. Dan kalau misalnya kita ketik saja di Google, Candi Sukuh itu adalah ancient alien, itu muncul. Banyak di kita itu. Yang membahasnya juga banyak, tapi mereka dinyinyiri. Dan ternyata mereka nyinyir gitu. Dinyinyiri. Dan itu sudah biasa, mereka tuh lempeng saja dinyinyiri. Yang jelas penelitian jalan terus. Penelitian jalan terus dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dari itu dan kita bisa memanfaatkan pada dunia kita zaman sekarang. Bagaimana dulu ketika zaman waktu itu semua subur. Apa sih yang membuat itu semua subur? Ternyata mereka mengembangkan suatu mikroba. Nah, mikroba itu yang namanya granuma. Nah, granuma itulah yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kita bisa kita nanam bercocok tanam itu di tanah yang tidak ada hara. Bahkan di atas pasir bangunan pun bisa gitu. Dan itu sudah saya buat. Saya buat itu, buat mikroba-mikrobakteri itu sejak tahun 1982 ya. 82 ya, saya baru lahir, iya, Akang tos ngaprak kemana-mana ya. sudah bikin, saya nanam jagung di atas pasir bangunan waktu itu. Nanam jagung di atas pasir bangunan kan? Iya, di atas nanam jagung, nanam cabai di atas pasir bangunan kan itu tidak ada hara. Tapi kita mengembangkan mikrobanya itu yang namanya granuma itu. Nah, makanya saya kasih nama mikrobanya itu adalah mikroba DZA. Diki Zainal Arifin. Ya kumaha we penemunannya. Betul kan, itu keren. Ini saya menemukan satu mungkin kita bisa lihat ya. Ini yang Akang tadi bicarakan, ini bukan Kang? Yang tadi Akang bicara tentang kaum Anara itu, betul ya? Iya itu, iya. Oke, ya kan logikanya nggak mungkin ada gambar ini, nggak mungkin ada patung ini kalau tidak ada realitas gitu ya Kang ya kira-kira. Iya, betul. Oke. Nah, di suku sendiri kan apa sih spesialis itu dalam artian spot apa yang bisa kita ambil pelajaran yang paling inti di Candi Sukuh apa Kang kira-kira? Ada piramid di sana. Piramid yang sama seperti yang ada di Amerika Tengah. Yang di Inka, kaum Inka atau Inka. Inka itu artinya pergi. Makanya kenapa suku Amerika Tengah dengan suku yang ada Daya di kita, suku Dayak kita itu sama. Karena orang-orang Amerika Tengah dengan orang-orang di kita di Dayak itu sama, orangnya itu juga. Makanya mereka disebut kaum Inka, ya, atau Inka atau pergi. Arti Inka itu adalah Inka dalam bahasa gitu ya? Iya, Inka, ya. Inka gitu ya? Iya. Itu dalam bahasa. Tahu nggak bahwa Inka itu arti dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Apakah benar dari kepotong? Inka atau ya, Inka, artinya? artinya dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Pergi, oke. Ya, Inka, Indit. Tapi di bahasa Sunda juga Inka kan disuruh pergi, betul ya, kan? Karena induknya bahasa Sunda itu adalah bahasa Lemurian. Oh, nah ini juga, menarik nih, induknya bahasa Sunda juga dari Lemurian ya? Wah ini bahasa Lemurian. Topik berikutnya nih kayaknya seru. Oke, lanjutkan tentang Candi Sukuh lagi dan piramid tadi, silakan. Iya, nah. Ada sebetulnya ini ya di suku itu ada bentuk seperti punden berundak, padahal itu piramid juga, itu bentuknya piramid. Tapi mengapa sama dengan yang ada di Amerika Tengah? Dan ternyata semua terhubung pada satu titik yang namanya Zeta Reticuli. Jadi ada rasi perbintangan yang namanya Zeta Reticuli, semuanya itu terhubung pada rasi itu. Dan kenapa zaman dulu itu seolah-olah ada yang namanya manusia-manusia yang terhubung dengan luar angkasa dan sebagainya. Tapi mereka menganggap itu adalah dewa-dewa mereka. Mereka datang ke sini lalu disembah karena menggunakan pesawat yang besar. Di kitanya masih primitif lalu disembah. Oke. By the way Kang, tadi Akang bicara tentang piramid. Fungsi piramid itu apa sih sebetulnya Kang? Nah, kalau misal piramid-piramid yang di Mesir kuno, sebetulnya itu bukan sebagai kuburan tadinya. Oke. Itu sebagai hanggar. Saya sudah ke sana. Hanggar tempat pesawat gitu maksudnya? Iya, makanya ada suatu, kalau misalnya kita ketik lagi di Google, itu hanggar UFO ditemukan di piramida yang berusia 3000 tahun sebelum Masehi, itu akan muncul artikel dan beritanya. Nah, waktu saya ke sana, saya kasih tahu orang yang mengundang saya ke sana. Di sana,
coba diteliti di bagian bawahnya. Itu ada hanggar Kraiman, saya bilang ke mereka. Lalu mereka percaya. Lalu kemudian mereka meneliti dan ditemukan hanggar. Tapi mereka sebut hanggar titanium UFO. Oke. Coba ketik deh di Google sekarang. Hanggar titanium UFO di piramida berumur 3000 tahun sebelum Masehi. Masih ada nggak beritanya? Kalau misalnya sudah nggak ada, berarti itu sudah dihilangkan. Hanggar titanium UFO ya? UFO di piramida berusia 3000 tahun sebelum Masehi. Oke. Mudah-mudahan beritanya masih ada. Biasanya berita-berita seperti itu tuh dihilangkan. Ada nggak? Kalau saya quick search sih udah nggak ada sih, Kang. Udah nggak ada ya? Ya berarti sudah dihilangkan. Tapi ini ada yang menarik bahwa konspirasi piramida Mesir dibangun alien pemburu UFO setuju dengan Elon Musk. Nah, ini ada kaitannya sama Elon Musk. Nih, Elon Musk kayaknya ngerti tentang ini kayaknya ya. ya Elon Musk itu kan peneliti dia, dan dia orang kaya. Dari penelitian itu, dan dia itu ada di backup di belakangnya itu orang. Pastilah. Ya, karena kan yang tampil mah selalu boneka ya, Kang ya, pasti. yang tampil itu pasti aktor aktris lah gitu ya, pasti ada sutradaranya. Oke. Balik kembali ke piramid tadi, Kang, tentang hanggar. Nah, itu fungsi dari hanggar itu apa, gimana, Kang? Nah, sebetulnya piramid dulu itu di atasnya bisa terbuka dan tertutup. Dan akhirnya untuk menghilangkan jejak bahwa di sana itu ada yang namanya hanggar titanium dan sebagainya. Nah, di sana akhirnya dibuatlah oleh orang-orang yang setelah kaum Mosram itu pergi, atau orang-orang dari luar bumi ini pergi, mereka jadikan itu akhirnya jadikan kuburan. Kuburan raja-raja Mesir kuno. Yang bahasanya juga sudah nggak ada loh. Bahasa Mesir kuno itu sekarang sudah dipunahkan. Makanya kenapa di Mesir sekarang pakai bahasa Arab kan ya? Iya. Sudah tidak ada bahasa Mesir kunonya, itu sudah tidak ada, sudah hilang. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang Anubis saja misalnya, Anubis yang kepalanya anjing dan badannya manusia itu ya, itu kan singkatan. Anubis itu singkatan. Anunkra, Brodela, Istrotet. Anunkra itu gabungan, itu bahasa Mosram. Brodela itu kaum raksasa, Istrotet itu serigala. Nah, jadi mereka itu sudah mengenal yang namanya rekayasa genetik, menyatukan antara satu DNA dengan DNA lain tanpa masalah. Mereka mengembangkan suatu bakterial khusus. Makanya kenapa orang-orang yang jadi Tomb Raider itu ya, yang suka bongkar-bongkar kuburan itu, mereka banyak yang mati kan. Nah, begitu masuk ke sana, begitu terbuka, udara masuk ke sana, si bakterinya itu aktif. Banyak yang terbunuh di sana oleh bakteri-bakteri yang dikembangkan pada zaman Mesir kuno itu. Nah, mereka sudah mengenal satu jenis bakteri, mikroba, yang mampu mengawinkan DNA. Jadi DNA manusia dan DNA anjing itu bisa disatukan, atau serigala itu bisa. Tapi jangan sebut kita jelema pi anjingan pisan, jangan begitu ya. Beda itu, Pak. Oke. Memang rekayasa genetik itu untuk membuat orang-orang yang pianjingan. Kang Diki aya wae, kacau. Oke. Nah ini menarik sih, Kang. Gimana ya? Sedemikian ini luar biasanya teknologi, pengetahuan dan seterusnya dari masa lalu ini yang ya sorry to say gitu ya, mungkin ini sekarang kita banyak nggak tahu, kita banyak justru mungkin kalau orang-orang zaman dulu ngelihat sekarang mungkin dia senyum-senyum aja bahwa kuno banget sih, gitu nggak Kang? Kira-kira primitif banget sih loh gitu kan. Gitu nggak kira-kira, Kang? Iya, memang seperti itu. Ya mereka coba bilang primitif banget sih loh. Nih disisain tepat-tepat, lu nggak belajar gitu. Ya kalian ternyata tidak mempelajari apa yang kami sisakan untuk kalian. Padahal kalianlah yang harusnya itu belajar. Kenapa hanya dikuasai oleh 1-2 orang saja? Kenapa kalian tidak bongkar? Untuk apa akal yang diberikan itu? Disengserikan orang teh. Kita tuh diketawain sama mereka. Contoh aja, Kang ya, kita ngambil dari ini memang film, tapi film juga kan kita melihat pasti ada pelajarnya. Wakanda misalnya, Kang. Wakanda itu kan nggak terkenal, nggak ketahui, tetapi kan dia memiliki teknologi yang ketika si T'Challa itu, si King yang T'Challa yang kemarin barusan meninggal itu kan dia bilang di konferensi PBB lah misalkan,
kita akan begini-begini. Terus orang-orang yang kelihatan modern nanya, emang bisa ya? Nah mereka kan lebih dalam gitu ya teknologi dan seterusnya. Ini kira-kira inspirasi film dari Wakanda ini terjadi di dunia nyata nggak sih Kang sebenarnya kan? Sebetulnya ada, hanya teknologi teknologi itu tuh disembunyikan juga, itu dikeluarkan sedikit-sedikit. Dalam bentuk teknologi-teknologi yang nanti secara industrial itu akan dibuat. Ya contohnya sekarang HP ini aja kan. Mungkin sejak zaman dulu mungkin HP ini disebut kaca sihir, seperti kita sekarang bicara seperti ini. Mereka mungkin bicara mirror on the wall gitu kan. Baru muncullah Kang Abu Marlo, muncullah Kang Diki gitu kan. Iya benar. Ya, kayak gitu-gitu. Dulu mah disebut kaca sihir ini tuh ya. Nah, padahal sejak dulu itu sudah holografi itu sudah ada, karena sejak dulu bukan HP, tapi diimplankan di visual cortex di sini. Ya diimplankan di sana, jadi terhubungnya itu sudah otak dengan otak, karena tiap otak itu punya frekuensi yang berbeda. Iya, seperti sidik jari. Ya, kan gini logikanya Kang ya, sederhananya ya. Penelitian research, kita bicara riset dari neuroscience gitu. Saya mengambil satu buku misalkan ya, ini satu buku Bruce Lipton mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah 50 triliun sel, setiap satu selnya adalah 1,4 volt gitu. Dan kita adalah aliran listrik, dan aliran listrik Tesla juga udah bilang bahwa if you want to find the secret of universe ada 3 poin penting: energi, frekuensi, dan vibrasi gitu. Nah, kok kenapa kita sekarang tidak bisa memvibrasikan otak kita dengan otak orang lain? Karena pertama, apakah kita tidak belajar atau emang kitanya nggak tahu Kang? Gimana menurut Kang Diki? Iya, satu, makanan dan minuman kita itu yang menghambat. Semua makanan dan minuman kita itu halal tapi tidak thayyib. Itu udah sering ulang-ulang, itu menarik kalimat itu sih Kang. Makanan dan minuman ya. Apa korelasinya antara makanan dan minuman itu dengan konektivitas, frekuensi, vibrasi, dan energi Kang? Kita itu memakan racun tiap hari, sehingga kemampuan otak kita itu berkurang banyak. Jadi kita itu terbatas, kemampuan itu terhambat. Ya satu contoh saja, ketika kita makan beras, makan nasi, ternyata nasi kita itu mengandung arsenik karena ditanam secara kimiawi. Saya ada hasil labnya tuh. Beras-beras yang ditanam secara kimiawi itu mengandung arsenik 1. Penyebabnya jadi gimana? Si arsenik itu apa yang akan menyebabkan ke otak kita Kang? 1, kita jadi pelupa. 2, kita jadi umur pendek. 3, kita menjadi semakin turun kemampuan otak kita. Kemampuan otak. Terus kita gampang sakit-sakitan. Yang harusnya umur kita itu 1 origom, sekarang 100 tahun aja susah. Iya, banyak kan orang meninggal di 80, 85, itu juga sudah hebat. Dan banyak sekali orang yang umur 50 tahun juga sudah meninggal. Bahkan yang umur 20-an pun meninggal. Itu karena penyakit. Bukan karena tabrakan atau katinggang meteor ya. Kalau katinggang meteor masih keren ceritanya ya Kang ya. Aduh pun bapak pupus gitu ya. Iya, pun bapak pupus kunaon katinggang meteor gitu. Itu keren tuh. Oke, lanjut. Oke, 1, arsenik itu membuat itu makanan dan minuman tidak halal, halal tapi tidak thayyib. Itu keren tuh kalimat itu. Nah, kemudian kita menemukan cara yang dari masa lalu, yang kita tahu bahwa beras kita itu yang harus kita makan itu harus benar-benar sehat. Makanya saya membuat produk-produk yang benar-benar sehat dan organik. Jadi ketika beras itu dicek Sukovindo, arseniknya 0. Nah itu yang terus kita akan gaungkan terus sekarang tuh. Ayo makan yang thayyib, ayo makan yang thayyib. Dan terus atmosfer juga itu kan berubah sekarang kan, gara-gara polusi dan sebagainya. Itu atmosfer itu mempengaruhi juga tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan mampu berpikir dengan baik lagi sekarang. Manusia itu paling cepat emosian sekarang, itu paling gampang, sumbu pendek. Setuju Kang. Benar. Dikritik dikit saja itu sudah waduh itu. Padahal kritikan itu mungkin adalah karena si pengkritik itu sayang sama kita. Wah, tapi itu keren tuh. Ya, kalau dikritik ya dia sayang untuk kita jadi lebih baik gitu ya Kang ya. Iya. Coba deh kita lihat, jangan alergi kritikan. Ini nggak bisa. Dikritik sedikit saja itu sudah akan dikepung rumah kamu dengan 800 orang.
Nah, itu kayaknya korban arsenik. Oke. Ya lucu juga gitu kan. Nah itu terus ke teknologi Wakanda. Apa sih itu yang namanya si logam itu tuh? Iya, iya, iya. Ya. Apa sih itu? Apakah ada di kita juga? Sebetulnya ada juga. Itu beberapa jenis logam yang datang dari ruang angkasa itu suka dibikin keris kalau di kita ya. Oke, keris ya? Iya. Seru nih keris nih. Bentar, lanjut Kang, lanjut dulu Kang. Lanjut Keris, kujang dan sebagainya. Kan banyak kan itu yang namanya keris-keris yang dibuat pakai dari meteor kan ya. Dari itu dari meteor kok dibuat jadi keris gitu kan. Buat jadi kujang, dibuat jadi berbagai macam senjata tradisional, atau dibuat menjadi pusaka-pusaka dan sebagainya. Nah itulah yang akan yang seharusnya kita tuh mengetahui. Semua yang datang dari luar itu ternyata sebagai batuan-batuan dan sebagainya, ternyata itu punya manfaat yang berbeda. Karena kandungan ketika perjalanan ke planet ini juga itu akan terbentuk dari debu-debu kosmik juga. Jadi tercampur, lalu ke sini dipanaskan melalui atmosfer, dipanaskan dari tadinya sebesar begini, mungkin sebesar begini. Lalu kemudian dibuat sesuatu yang menjadi istimewa dan berbeda dan bisa mengakselerasi sel tubuh manusia. Mungkin itu yang disebut yang namanya pusaka-pusaka dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya ya mau tidak mau kita harus mengembalikan lagi dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang sekarang kita ada sekarang. Jadi maksudnya kita harus keluar deh dari sistem. Keluar. Itu keluar. Kuncinya itu ya, keluar dari sistem. Keluar. Jadi mau tidak mau kita membuat satu komunitas yang akan membentuk, ini loh hidup yang sebenarnya itu seperti ini. Nah masalahnya sekarang pasti banyak sekali orang-orang tidak mau kita menjadi maju. Tapi kita sudah banyak sekarang. Sudah banyak banget, sudah puluhan juta dan bahkan terus bertambah. Orang-orang berpikir itu akan terus bertambah dan mereka akan sadar bahwa selama ini mereka itu seperti terkungkung di suatu aturan yang akan membuat mereka semakin mundur, terdegradasi, rusak dan sebagainya. Nah, kitalah yang harus merubah itu semua. Nah, peningkatan kesadaran itu ada kaitannya sama peningkatan kecerdasan spiritualnya juga nggak Kang sebetulnya? Nah, itu dia. Sekarang itu spiritual itu banyak sekali definisi. Jadi dianggapnya orang-orang yang mengetahui tentang yang namanya aturan-aturan agama dan sebagainya itu dianggap spiritual, padahal bukan. Spiritual itu dia jauh lebih dalam. Seperti ritual, tanpa spiritual itu nol besar. Apakah kita mengenal spiritual dari setiap ritual yang kita lakukan? Itu belum tentu. Apakah kita mengetahui inti dari setiap ritual atau apa yang kita lakukan dalam suatu upacara? Intinya itu apa? Belum tentu kita tahu. Biasanya itu hanya mengikuti aturan dari turun-temurun saja. Turun. Ya, kasarnya begini. Ketika kita melakukan ritual, apakah kita tahu persis nilai spiritual dari ritual-ritual yang kita lakukan itu? Dan bahkan orang-orang itu melakukan ritual itu hanya sekedar gugur kewajiban saja kan ya? Iya, jelas. Nah, itulah sekarang kita harus mempelajari spiritual itu jauh ke belakang, di mana inti dari spiritual itu banyak sekali yang dihapuskan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kita menjadi makhluk spiritual. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk spiritual yang terjebak di dalam satu wadah. Bukan terjebak ya. Jadi istilahnya itu kita itu punya tugas di planet ini, masing-masing punya misi jiwa lah begitu ya. Masing-masing orang itu punya tugas masing-masing di planet ini untuk bekerja sama, bukan untuk bersaing. Tapi kenapa kita sangat asik dan persaingan itu? Dan sudah waktunya kita melepas itu semua. Melepaskan semuanya itu. Jadi sudah waktunya sekarang kita kembali lagi kepada makhluk spiritual yang sebenarnya lah kita. Yang sebetulnya kita didatangkan ke planet ini itu untuk membentuk planet yang gemah ripah loh jinawi.
Kan kita ini khalifah fil ard, bukan khalifah fil negara kan ya. Artinya skupnya bumi ya, skupnya tuh planet mungkin ya. Iya, skup kita itu planet loh. Dan orang-orang bekerja sama untuk memakmurkan planet. Jadi ingat lagu John Lennon ya, yang Imagine all the people. Iya, living for today aja. Iya, living for today. That's it Kang. Benar. Bukan today ya, tapi today. Right now. Ya, right here, right now, benar Kang. Iya. Benar. Nah, Oke, jadi kita. Lanjut dulu Kang. Ya, jadi ketika kita sudah hidup pada detik ini dan hari ini dan memaksimalkan hari ini dan detik ini, ya kalau misalnya besoknya jadi lebih baik kan itu wajar ya. Yes. Ya, betul. Tapi memaksimalkan hari ini dan detik ini itu butuh spiritual yang sangat kuat. Karena rata-rata manusia itu suka sering mengejar target yang justru membatasi dirinya, sehingga manusia tidak bisa meng-unlock kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Batasan-batasan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Saya mah apa begitu ya? Saya mah cuma mengejar cita-cita jadi ini saja. Misalnya jadi tukang insinyur aja gitu. Ya kata bapaknya Sidul mah, anakku sudah jadi tukang insinyur gitu kan ya. Ya, akhirnya manusia itu membatasi diri dan target-target yang sebetulnya malah itu membuat kita semakin mundur dan kita menjadi orang lain begitu loh. Padahal tiap manusia itu punya tugas masing-masing di planet ini, seperti manusia punya sidik jari yang berbeda, punya wajah yang berbeda. Kenapa sih manusia harus diseragamkan ya? Oke, Kang. Wah, ketika manusia itu memunculkan tugasnya masing-masing di planet ini, lalu mereka bekerja sama, planet ini akan makmur dong. Sudah pasti itu. Dan itulah tugas manusia didatangkan ke planet ini. Makanya kenapa manusia ini kan keturunan, ya kita sekarang ini keturunan pendatang. Iya. Pendatang. Kita diturunkan kok. Ya, dan itu sedih sekali Kang, kalau pernah nonton serial atau film di Netflix tentang si David Attenborough yang dia bicara tentang life on planet gitu. 70 tahun terakhir ini kan itu sedih banget Kang. Biodiversity ini tersisa tinggal 35% gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa planet tanpa manusia, planet bumi ini baik-baik aja, tetapi kenapa kehadiran manusia malah planet jadi rusak gitu Kang? Gitu intinya. Itu kan hal yang menarik gitu. Nah, sebelum kita bahas ini lebih dalam, kita kembali ke alien tadi, Kang. Akang tadi berbicara kita datang dari luar, gitu. Dari luar tuh dari mana, Kang? Kira-kira, Kang? Nah itu dia. Nah itu dia dari mana? Tempatnya Adams itu di mana? Adams Family itu di mana? Oke, mungkin cerita Adams Family inspirasinya dari itu kali ya. Iya, tapi nggak akan seaneh itu loh, nggak aneh. Tapi yang jelas, apakah tempat yang namanya surga Adam dengan surga yang nanti diceritakan oleh orang-orang itu sama? Nah, dari mana sih itu? Yang jelas itu dimensi kita, masih di dimensi kita, bukan di dimensi yang lain. Nah, satu itu. Kalau jauh, itu pasti jauh banget. Oke. Karena yang jelas, di planet inilah bukti-bukti kedatangan makhluk dari luar itu ada. Bukti-buktinya tuh banyak banget. Tinggal apakah kita mau mengorek atau tidak. Kan ada di History Channel tuh Ancient Alien, mungkin pernah lihat ya. Iya. Itu banyak sekali dibahas. Yang membahas soal itu banyak, seperti Eric von Däniken dan sebagainya, itu banyak lah orang-orang membahas tentang ini. Tapi apakah mereka itu dianggap? Kebanyakan hanya jadi nyinyiran doang kan. Tapi ingat, mereka yang percaya itu banyak, sangat banyak. Bahkan sebagian besar mungkin mereka percaya bahwa kita itu tidak sendiri di alam semesta ini. Kalau misalnya kita hanya sendiri planet ini yang tinggal, itu aneh. Mubazir dong alam semesta sebesar ini ya, sedahsyat ini. Kalau hanya cuma kita aja yang tinggal di planet ini gitu loh. Betul Kang, luar biasa. Dan mungkin yang Kang tadi cerita, mereka bukan hanya percaya tetapi sudah mengalami dan menyaksikan, melakukan penyaksian juga kali ya Kang? Banyak yang banyak ya? Itu banyak. Banyak. Cuma mereka itu rata-rata dinyinyiri. Salah satu yang paling gampang untuk membungkam mereka adalah nyinyiri saja, bully saja mereka. Ya itu mungkin salah satu side effect dari sosial media kali ya Kang ya, atau apapun lah ya, kita bicara media kan juga
juga semuanya dalam rencana besar.